Nih anjir, aneh banget gak sih seorang penemu telepon ternyata gak mau dipasang telepon lo di rumahnya. Anjir, ini serius loh, bukan fiksi. Ternyata bapak telepon dunia Alexander Graham Bell menganggap bahwa telepon itu adalah gangguan. Padahal dia kan yang nyiptainnya. Ini udah kayak lu bikin mie rebus tapi akhirnya lu makan sama pecel lele gitu. Tapi sebelum gue lanjut, subscribe dulu ya. Jadi ternyata si Bell ini selain hidupnya penuh eksperimen, tapi dia juga penuh drama loh. Bahkan memiliki rasa rivalitas yang tinggi. Alexander Graham Bell sendiri lahir di Skotlandia pada tahun 1847. Tentu bukan berasal dari keluarga biasa loh. Jadi bapaknya tuh bernama Alexander Melville Bell, ternyata seorang fonetik. Lu tau fonetik nggak? Ya, semacam ilmu tentang suara dan cara orang berbicara lah. Dan ibunya Eliza Grace ternyata seseorang yang tidak bisa mendengar. Lu kebayangkan gimana seorang Alexander Graham Bell ternyata tumbuh dari seorang ibu yang tidak bisa mendengar. Si Bell tuh dari kecil punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Sampai dia mempertanyakan kenapa orangnya bisa ngomong gitu. Sampai kenapa ada orang yang nggak bisa dengar. Dan luar biasanya sekecil itu dia udah kepikir gimana caranya bikin alat untuk membantu orang tidak bisa mendengar agar bisa ngobrol. Dia juga bukan sosok yang rajin di sekolah. Bahkan nilai akademisnya pun biasa-biasa aja. Tapi dia punya otak kreatif yang luar biasa loh. Sampai suatu hari dia pernah bikin suatu alat yang sederhana dari gear yang bisa berputar. Ya, semacam alat untuk menirukan suara. Usianya baru kecil bro. Tapi otaknya udah kayak Elon Musk di zaman revolusi industri gitu. Dan lebih goks lagi, Bell itu dari kecil sering ngoprek sama adiknya. Mereka pernah membuat satu boneka yang bisa ngomong, ya walaupun suaranya kayak serak-serak bebek, tapi bikin geger tetangga loh. Tapi kan ini anak bocah luar biasa dong, udah bisa bikin boneka yang bisa ngomong. Ini udah kayak anak sekarang, anak SD yang bisa main AI gitulah. Nah, memasuki remaja, Bell pun semakin tertarik terhadap dunia suara. Akhirnya dia belajar sama bapaknya tentang visible speech, suatu sistem tulisan yang bisa nunjukin gimana cara bunyi diucapkan gitu. Dan ini tuh penting buat orang yang tidak bisa mendengar. Bell ini punya motivasi pribadi karena situasi ibunya. Beliau ingin membuat suatu alat yang bisa membantu orang yang tidak bisa mendengar, tetapi tetap bisa berkomunikasi. Sampai dia belajar piano, terus tempelin bibirnya ke dahi ibunya agar ibunya merasakan getaran musik. Menurut gua sih ini bukan soal jenius ya, tapi ini emosional banget gitu. Gimana dia berusaha agar ibunya bisa berkomunikasi. Sampai suatu hari keluarganya pindah ke Kanada, lalu ke Amerika. Dan disinilah hidupnya berubah. Akhirnya dia bertemu dengan orang-orang yang siap untuk membantu mewujudkan impiannya. Impiannya kan sederhana, cuma bikin mesin yang bisa ngirim suara lewat kabel. Sederhana gak tuh? Nah, di Boston, Bell bertemu dengan Thomas Watson, salah seorang montir sekaligus penemu amatir. Watson ini akhirnya menjadi partner eksperimennya dia. Pokoknya udah kayak pasangan emas Tsubasa Misaki. Satu punya otak yang teoritis dan satu lagi punya tangan yang teknis. Mereka coba bikin suatu alat pengirim suara lewat listrik. Awalnya sih banyak yang gagal, tapi dia tidak menyerah. Bell yakin bahwa suara itu bisa dirubah menjadi sinyal listrik, lalu dikirim lewat kabel dan dirubah lagi menjadi suara di tempat lain. Seyakin itu ya dia. Di tanggal 10 Maret tahun 1876, akhirnya sejarah tercipta, di mana Bell bisa menggunakan alat tersebut terhadap Watson dengan kalimat berikut. Mr. Watson, come here, I want to see you. Keren gak? Watson pun kaget yang lagi di ruangan lain mendengarkan suara tersebut. Udah kayak SMS yang masuk di tahun 90-an. Tapi ini lebih mind-blowing dong. Kebayang gak sama kalian itu pertama kalinya suara manusia bisa jalan-jalan lewat kabel. Saat itu pun dunia langsung berubah. Tapi di balik semua kesuksesan selalu ada drama dong. Karena yang menemukan telepon ternyata bukan Alexander Graham Bell doang, tapi ada juga Eliza Gray yang terlambat mendaftarkan hak patennya. Jadi si Eliza Gray ini adalah salah satu penemu asal Amerika Serikat yang lahir di tahun 1835. Dan dia tuh jenius loh. Dia tuh merupakan penemu alat musik listrik di dunia atau musikal telegraf, yang merupakan cikal bakal adanya alat musik synthesizer modern. Bahkan beliau juga mendirikan perusahaan teknologi yang berkembang pada zaman tersebut. Jadi ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa Alexander Graham Bell ternyata mencuri idenya si Eliza Gray. Dan ini menjadi polemik sampai sekarang. Entah yang mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Namun terlepas dari itu semua, yang diakui dunia yang memiliki hak paten terhadap penemuan telepon adalah Alexander Graham Bell. Dan ribut mereka sampai ke pengadilan loh, walaupun akhirnya Alexander Graham Bell memenangkan pengadilan tersebut. Jadi sebenarnya Alexander Graham Bell dan Eliza Gray datang ke kantor paten itu di hari yang sama.
cuma selisih beberapa jam lebih dulu Alexander Graham Bell. Kebayangkan cuma telat beberapa jam, jadi tidak bisa diakui dunia. Drama ini membuat cerita telepon semakin meledak karena di dalamnya bukan hanya cerita telepon saja, tetapi tentang hak klaim siapa yang duluan. Ya gimana seperti perusahaan startup zaman sekarang yang ingin menjadi nomor satu di dunia. Dan setelah hak paten aman, akhirnya Bell mendirikan sebuah perusahaan bernama Bell Telephone Company. Dan dari sinilah bisnis telepon meledak. Cuma selang beberapa tahun, rumah-rumah di Amerika mulai dipasang telepon. Kebayangkan biasanya orang-orang jalan kaki atau naik kuda cuma buat ngasih kabar. Tiba-tiba ada alat yang bisa menghubungkan komunikasi jarak jauh. Dunia berubah drastis dong, komunikasi jadi instan dan bisnis semakin melesat. Bell pun seketika berubah menjadi kaya raya. Tapi ada yang aneh. Di rumahnya tidak ada telepon. Beliau tidak mau dipasang telepon karena dianggap mengganggu aktivitasnya, di mana telepon bisa mengganggu pekerjaan dan ketenangan. Ironis gak sih? Alasannya simple tapi dalam. Bell itu orangnya orang yang fokus dan benci terhadap distraksi, di mana menurut dia telepon itu cukup mengganggu privasinya dia. Sebenarnya gak beda jauh sama kita kalau misalkan kita lagi rebahan, tiba-tiba dapat telepon atau dapat notif WA grup dari kantor di hari Minggu. Justru Bell lebih suka komunikasi lewat surat dan tatap muka. Jadi penemuan telepon itu seperti hal yang kebetulan yang membuat dia sukses dan kaya raya. Ironis banget kan, tapi masuk akal. Seorang penemu telepon justru menghindari telepon. Namun tidak berhenti di situ, Bell juga menciptakan hal yang lain. Beliau juga menciptakan Photopon, satu alat pengirim suara menggunakan cahaya. Kayaknya dia sibuk banget gitu ya. Sampai alat bantu dengar pun dia ciptakan. Pantes gitu ya dia gak mau terima telepon, sibuk banget. Bahkan penelitian tentang genetika dan kesehatan pun dia lakukan. Anjir, nih orang sibuk banget ya udah ngalahin presiden. Jangan salah, dia itu sangat peduli loh terhadap kesehatan dan kemanusiaan. Walaupun idenya banyak dianggap gila di zamannya, tapi sangat masuk akal dan relevan ketika di zaman sekarang. Contoh deh, sekarang kita punya smartphone, internet, dan media sosial. Semuanya itu berawal dari telepon. Di mana hidup dibikin gampang dan serba praktis, tetapi dibikin kecanduan. Sebenarnya Bell udah ngasih warning kan semenjak ratusan lalu, jangan biarkan alat komunikasi itu mengganggu ketenangan kalian. Seakan dia mau bilang kepada dunia bahwa teknologi itu penting, tapi jangan menjadi tuan di hidup kita. Jadi memang si Bell ini bukan cuma terkenal sebagai penemu telepon, tapi juga terkenal sebagai penemu yang plot twist atau ironi, di mana dia sebagai penemu telepon tetapi tidak mau dipasang telepon di rumahnya. Alexander Graham Bell pun wafat di tahun 1922. Seketika di Amerika, jaringan telepon dimatikan sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap beliau. Literally dunia mendadak hening sejenak untuk menghormati bapak telepon tersebut. Dapat kita simpulkan ya bahwa Alexander Graham Bell ternyata salah seorang penemu telepon yang memiliki jiwa kefokusan dalam bekerja. Beliau tidak mau diganggu oleh hal apapun ketika melakukan sesuatu, termasuk sama mesin hasil penemuannya sendiri. Dari sana kita belajar bahwa kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Apalagi di zaman sekarang yang semua serba ada di media sosial. Tentu kita harus lebih bijak memilih mana media yang bagus buat kita dan mana media yang buruk buat kita. Oke, kalau kalian suka video ini, kalian boleh share video ini ke sanak saudara kalian, ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian. Dan kalau kalian pengen gue bahas tentang sejarah yang lain, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena hal tersebut akan membantu perkembangan channel gue. Gue Gali, sampai jumpa di konten selanjutnya.